Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kembali saat kesempatan pagi hari ini, umat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, bahkan umat Tuhan yang mungkin saat ini ibadah live streaming di rumah, kita bersyukur bahwa saat ini kita masih dipersatukan lagi dengan tali kasih Tuhan. Dan kita percaya kehadiran kita, ibadah kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kita mau percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan hingga saat hari ini semua mendatangkan kebaikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau imani setiap pujian demi pujian yang akan kita naikkan. Kita muliakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, dalam kembali saat ini kita mau renungkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena bukan hanya sekedar lewat mulut bibir kita katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Kita tidak meragukan kuasa Tuhan yang mau bekerja dalam setiap kehidupan kita. Namun biarlah setiap kehidupan kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Ada dalam pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bersabda dalam kehidupan kita, mengawali segala sesuatunya kita percaya. Dan kita belajar lagi mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu boleh tetap terus nyata dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani setiap persekutuan ibadah kita saat ini dengan seturut rencana dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang mungkin di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, kita mau bersyukur
Hingga sampai saat ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita tetap terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena kita sadar, kita menyatakan kepada Tuhan apa yang dapat kami bawa. Apa yang dapat kami berikan kepadamu ya Allahku. Inilah kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami lebih dari segala. Kami rasakan itu pribadi lepas pribadi umat-Mu yang rindu datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus menjamah hati kami. Melalui setiap hati kami Tuhan yang rindu. Karena ketika kami datang, ada kuasa yang tetap terus mau mentransformasi kehidupan kami. Ada perubahan yang luar biasa yang Tuhan bekerjakan dalam kehidupan kami. Kami imani itu, kami terima. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yuk mari saudara buka hatimu saat ini. Izinkan Tuhan hadir saat ini, bekerja dalam setiap hati iman saudara saat ini. Kayak mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini mengalami kelemahan, ketidakberdayaan, akan menghadapi situasi yang ada. Kita tahu semua dalam kemahakuasaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mau katakan pada Tuhan, kita mau selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Dan kita mau sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat suara dan hatimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara yang tetap terus mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berdoa, kita mau berseru.
Biarlah semua kita mau kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kasih Kristus, Ibu Saragi berdoa mengawali ibadah kita saat ini. Baik, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini seluruh kehidupan kami mau bawa di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami tidak mampu tanpa Engkau ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan, terus kami Tuhan dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Baik kami Tuhan yang ada di rumah-Mu, baik mereka Tuhan saudara-saudara kami yang ada di tempat mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan, jamah kami ya Bapa, persatukan kami terus dengan tali kasih-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, mata kami terus terarah kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Roh-Mu yang menguatkan kami boleh sampai saat ini ada semua karena kemurahan dan kasih Tuhan ya Bapa, yang tidak bisa kami balas dengan apapun ya Bapa. Untuk itu Bapa yang baik, Maria Roh Kudus, jamah kami semua, lawat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, tubuh roh jiwa kami, bahkan Tuhan hati kami Tuhan, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan, memuji Engkau ya Bapa dengan keberadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah setiap puji-pujian yang akan kami naikkan nanti Tuhan, dengan urapan yang daripada Engkau boleh kami rasakan damai sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi kami semua, bahkan Tuhan yang memimpin pujian Ibu Meci Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti ya Tuhan Yesus. Terus kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, biar Engkau yang berbicara, menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu ya Bapa. Urapi dengan urapan yang khusus ya Tuhan Yesus, sehingga benar-benar kami boleh Tuhan dikuatkan lagi, dipuaskan ya Bapa, dahaga jiwa kami ya Tuhan, yang mungkin sekian lama Tuhan kami tidak datang di rumah-Mu ya Bapa, tapi saat ini terus kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, tidak ada yang bisa kami sembunyikan, hanya Engkau yang kekuatan kami, pengharapan kami ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, satukan kami semua dengan tali kasih-Mu, biarlah apa yang kami lakukan sebentar benar-benar memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga tamatnya ibadah kami. Biar Roh Kudus yang memimpin ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Masih ada haleluya? Masih ada puji Tuhan? Ada haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengadakan ibadah di rumah, kita tetap terus mau nyatakan kemuliaan lewat pujian kita. Saudara senang jadi anak Tuhan? Amin, muliakan Tuhan. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Amin. Oh betapa senang, amin, jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Oh betapa senang. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Sebentar saudara, yang di sini justru harus bersemangat. Pakai kaki kita, tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan, apalagi suara kita. Kita muliakan Tuhan dengan hati kita tentunya, dan kita tetap terus nyatakan kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita sebab itu memuji nama Tuhan lebih sungguh. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Yuk saudara, kita tetap terus semangat memuji nama Tuhan. Amin. Oh betapa senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Senang
anak Tuhan. Oh betapa senang, oh betapa senang, haleluya. Jadi anak Tuhan, senang. Jadi anak Tuhan, senang. Jadi anak Tuhan, oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan, hidupku jadi senang, segala susah hilang. Kalau puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Saudara masih bersusah hati? Yang di rumah masih bersusah hati? Kalau mungkin di rumah, saudara dengan keluarga bisa live streaming, atau mungkin yang sedang mengunjungi keluarga yang saat ini merayakan Hari Raya Imlek. Kita bawa tuh saudara kita, keluarga kita ke rumah Tuhan. Karena kita tahu gereja Tuhan, rumah Tuhan, terlebih Tuhan sendiri tidak pernah memandang kehidupan kita. Dari mana, suku, bahasa, apapun kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah memandang kita. Dan kita percaya satu tubuh di dalam Tuhan adalah gereja yang senantiasa bertumbuh iman di dalam Tuhan tentunya. Kita mau angkat pujian yang berkata, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin saudara. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Puji tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Saudara, bahagia kalau melihat saudara seiman kita, apalagi yang belum mengenal nama Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Nah, mungkin di sini ada yang mungkin menjadi jemaat baru, tapi kita bersyukur ya Tuhan, ya Bapak, Ibu, Saudara di sini tidak pernah memandang siapapun kita, tapi kita tetap terus satu di dalam Tuhan. Setiap umat-umat, jiwa-jiwa yang datang, yang masuk ke rumah Tuhan, itu tetap merasakan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan saat ini menikmati kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman Allah.
Dan kita tetap terus mau undang Roh Kudus yang memenuhi kita, melingkupi kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita arahkan mata iman rohani kita pada Tuhan. Kita mau buka hati kita lewat jamahan Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Amin. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tentram di hadirat-Mu, bersamamu dalam naungan-Mu. Haleluya. Dengan iman ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
altar-Mu menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Sekali kita mau katakan, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi menjelang siang ini ada di rumah-Mu Tuhan. Kami biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan melayakkan kami sebentar menikmati firman-Mu yang hidup Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya ya Tuhan Yesus. Kami mau izinkan Engkau bekerja ya Tuhan, dan biarlah Tuhan setiap intimidasi si jahat tidak kami mau buka celah buat dia, tapi kami mau Tuhan Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami teringat kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, yang tidak bersama kami saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin mereka ibadah online saat ini Tuhan, kami rindu mereka juga menikmati Engkau lewat firman-Mu sebentar ya Tuhan Yesus. Kami mau taruhkan, karena kami Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa ya Bapa, tetapi hanya Engkau yang menjadi pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan, bahkan Tuhan yang terus boleh memulihkan di dalam kehidupan kami. Kalau saat-saat ini Tuhan terus kami dibatasi oleh situasi yang ada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kami mempunyai Allah yang tidak dibatasi oleh apapun ya Bapa. Dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau izinkan apapun keadaan keberadaan kami Tuhan. Kami mau tersyukur di bawah kaki-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh tidak layak di hadapan Engkau ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang terus Tuhan mengasihi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat kami berserah kepada Engkau Tuhan, maka Roh Kudus-Mu pun akan bekerja dan mengasihi setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami mau kembali kepada firman Tuhan Yesus. Karena firman-Mu itu yang menjadi kekuatan kami dalam menghadapi apapun dunia ini ya Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau yang sudah menjamin kehidupan kami Tuhan. Bahkan kuasa darah-Mu Tuhan yang tercurah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan, melayakkan kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap persoalan, beban, rintangan, bahkan Tuhan pergumulan kami mau percayakan Tuhan, biar tangan Tuhan yang bekerja mengambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kedatangan kami saat ini tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan mau sampaikan dalam kehidupan kami, dan kami mau raih bersama Engkau Tuhan. Kami tidak mau pulang dan begitu saja Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus terus kami dipenuhkan lagi, kami menikmati Engkau seluas-luasnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan dengan apa yang kami punya. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk guna hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ampuni segala hal yang kurang berkenan ya Bapak. Sehingga kami layak Tuhan. Layak menikmati Engkau saat pagi hari ini menjelang siang ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan dan taruhkan seluruh pengharapan kami. Dan bahkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi Tuhan. Urapi dengan urapan yang khusus ya Tuhan. Sehingga Tuhan suara-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk. Kita mau bawa korban syukur lewat persembahan kita. Kita angkat pujian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Tidak ada artinya ketika kita tidak memiliki Yesus. Tapi di dalam Yesus ada hal yang Tuhan mau berikan. Amin. Apa artinya hidup ini? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Haleluya. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki?
Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Pujian sampai di sini dan saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus. Haleluya. Ini belum 50% ya. Saya bilang sama JJ, kalau banyak kaum muda di atas, siap om. Nggak apa-apa ya, kita ada nurut kok ya. Kalau nggak nurut juga repot, saya juga di dalam ya. Wajah di pemerintah pusatnya di Wuhan, provinsi Hubei ya, itu mereka sudah terlepas. Waktu kemarin Xinjiang, wah belanja mereka, wah rame-rame. Kalau kita lihat yang di Linggau ya, ada banyak orang Chinese, maaf kata kasih angpaunya pakai bambu. Aneh-aneh aja ya. Dalam kedua kayak enggak ya. Nanti nggak takut kuman ya. Maka kita pada takut. Kenapa takut? Menyelamatkan ya obat PPM. Jadi di sana sudah lulus. Kenapa? Kita belum. Salah satu kita kurang disiplin. Itu yang pegangan. Kalau lockdown apa ya, tekor sebentar ya. Ini lockdown takut tekor. Ya itu jangan bicara komunis atau apanya ya, tapi disiplinnya tinggi. Kita semprot aja udah marah. Jadi disiplin penting, amin. Ya, jadi penting. Oh, mereka di Wuhan belanja udah, pokoknya udah kayak biasa lagi. Tapi kita pun yakin pasti Tuhan tolong. Kita kumpul lagi, amin. Yang di rumah, ya saya ucapkan selamat beribadah. Ya, di sini pun kita bisa beribadah bersyukur, amin. Yang penting kita dalam perlindungan Tuhan. Ya, itu yang mendasar. Ya, jadi sekali lagi kita bersyukur. Hari ini kita berbicara tentang kembali Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Ya kita buka dulu pelajaran minggu kemarin. Ya kalau Katolik Protestan itu udah masuk Paskah. Kalau saya nggak ke sana, cuma lagi berdoa aja. Sampaikan pelajarannya panjang, jadi nyambung ya. Jadi kalau kata Tuhan itu ya udah nurut aja. Ya. Oke. Yang kemarin sudah dibuka, kita belajar kemarin mengapa seorang rasul kagumnya bukan naik mobil apa yang mahal ya, punya rumah gedong, ya bukan. Atau dia kaya raya, itu tidak bangga itu. Tapi rasul ini bangganya apa? Aku mau bermegah, aku mau bangga, aku mau kagum hanya pada salib. Kan saya bilang begini, bukan semata-mata dia rasul ya, punya kelebihan. Kita cuma ada penilaian yang dalam. Ada penilaian yang dalam. Ada apa? Ada apa di balik salib Yesus? Ya, yuk kita baca dulu sama-sama ya. Nanti garis besarnya Buin tolong keluarin ya. Oke, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, bangga, lain dalam salib Tuhan. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, saya ulang. Saya tekanin dulu bagian awal, bagian B-nya itu belum. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, bangga, bermegah. Ya, aku nggak mau yang lain selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin kita belajar singkat
mungkin bisa ditayangkan supaya diingat lagi. Sebab kita akan bersambung. Ya. Silakan Bu Iin. Jadi singkatnya begini, minggu lalu itu garis besar cuma 2 sih ya. Kalau kita rangkum. Pertama apa? Paulus merasa hebat. Jalannya menuju yang luar biasa. Ya. Bunuhin orang, tangkepin orang Kristen di gereja. Aduh, ini soalnya di sini zaman dulu Paulus itu punya kuasa. Bawa saudara seret-seret. Wah, apa yang dimegahkan ya, apa yang mau dibanggakan, nyeret orang. Orang beribadah kok. Secara manusiawi pun sudah salah ya. Apalagi udah keagamaan. Wah, ngeri ya. Udah bangga. Padahal ujung-ujungnya menuju mana katanya? Ke binasaan. Nah, coba kita lihat. Ya, karena error HP-nya. Jadi Bu Iin rada repot sedikit. Oke, saya baca saja supaya waktunya terkejar. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, saya bilang tadi, judul asli kita sih Salib Yesus Penuh Makna. Ya, kita berapa bulan, saya nggak tahu, mau sebulan, 2 bulan, tergantung Tuhan masih. Salib Yesus Penuh Makna. Amin, betul? Ya. Nah, salah satunya yaitu Paulus. Yang sebelum Paulus namanya Saulus. Ya, orangnya jahat dan sebagainya. Ya, dikatakan sini Paulus begitu bangga kalau bunuhin orang. Setelah dia sadar, wah ternyata jalannya kata 1 Korintus 1 ayat 18 ya, menuju kebinasaan alias masuk neraka. Ya, pengajaran dari hal salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Saudara, tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Kalau kita terima pengajaran dari hal salib kalau nggak di YouTube aja ya. Menuju keselamatan, masih ingat pelajaran kemarin? Buat yang menuju kepada keselamatan itu menjadi apa? Kekuatan Allah. Menjadi apa? Beda kan ya? Katanya benar, katanya untung. Benar. Padahal Ini kan pakai ini. ya. Kecuali Untung ternyata rugi besar. Ada hidupnya terancam, kalau mati neraka. Tapi ketika Tuhan tangkap dia dalam Kisah Rasul pasal 9 ya, Tuhan tangkap, itu mata jadi buta dan terang benderang. Ada cahaya yang lebih terang dari matahari. Tak lain suara Yesus. Dia bilang, siapa engkau Tuhan? Ya, dia jatuh. Ya, para pengawalnya kaget. Siapa engkau Tuhan? Lalu suara itu melalui cahaya yang kemilau berkata, akulah Yesus yang kamu ani. Jadi kalau tadi apa-apain, jangan takut. Jangan takut. Dia menghina siapa? Yesus. Saya yakin Yesus membela kita. Kenapa ya kita kayaknya kalah gitu ya? Ya, Tuhan itu terlalu muda untuk menghukum kita sekejap habis. Makanya sabar. Tuhan tahu pengen orang itu bertobat dulu. Tuhan kita. Dia nggak langsung berbuat dosa, hukum. Tidak. Dia tidak begitu. Ya, dia tidak mau begitu. Dia ingin kita bertobat dulu. Saudara senang kalau orang jahat bertobat? Iya kan? Saya berdoa yang ditahan-tahan itu didoain, Tuhan. Dia karena menuju kebinasaan. Makanya ngomong begitulah. Tapi setelah terbuka, oh salah, saya mau. Dulu kuanggap untung, padahal rugi besar. Ya. Dan terus sekarang sadar betapa dia penting. Jadi orang penting. Dulu orang penting untuk pembunuhan. Sekarang orang penting bagi Yesus, juru selamatnya. Amin. Ya. Sudah sabar ya, Om Gembala ke mana? Gembala itu sayang orang tua, ada Pak Mahnya udah kepala 8, jadi
Ya nggak tahu lah tahun depan masih ketemu nggak, Pak ya izin ya. Pending harusnya Senin dan kemarin pending Rabu. Kalau nggak ada pending lagi biasanya kan ya pesawat begitu. Nggak naik pesawat enak dia kayak enak kita ya. Hari Jumat bisa pulang. Kalau nggak pending dan itu tunda ya. Kalau apalagi delay aja udah kesel luar biasa yang delay 5 jam. Nah, kalau nggak ya delay tunda. Pending tunda lebih lama ya. Kita doakan saja buat beliau pun banyak PR di sana, saudara familinya ada yang belum kenal Tuhan. Itu yang juga mendasar ya. Didoakan saja supaya Jumat boleh tiba lagi sore bersama-sama. Baik, sekarang kita mau lanjut ya. Pelan-pelan kebanggaan Paulus terhadap salib Yesus. Sudah apa? Ada apa lagi? Bukan salibnya ya, ingat lo jangan salah. Nanti pada beli salib pulang. Bukan itunya, tapi di balik salibnya. Ya, saya ulang. Jangan pada apa? Simbol. Ya. Jadi jangan anget. Pulang awas pada beli salib. Apalagi sembah-sembah doraka. Tidak boleh. Kita harus yang menyembah yang di salib itu siapa? Yesus. Ya. Jadi salib itu ada banyak hal. Kan kita tahu dia tidak berdosa, tapi demi kita dia rela disalib. Itu masalahnya. Saya kalau merenung salib Yesus, mungkin saya melihat ya saya nangis. Kenapa? Sangat luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Kata firman Tuhan, saya belajar dari dokter yang ahli bahasa Ibrani, Yunani dikit-dikit ya. Kata murka. Ada klasifikasinya rupanya, ada tingkatannya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kata murka yang Yesus terima itu yang paling berat. Yang sebenarnya harus ditanggung oleh siapa? Oh, kita. Jadi jangan bilang, oh enak-enak lah kita diselamatkan gratis. Nggak bisa begitu. Hargai karya Yesus demi kita. Tapi enak-enak, paling berat. Hampir ya Yesus tidak mau disalib, hampir. Kan itu hukuman yang paling berat. Ya, eksekusi paling berat. Kita enak-enak aja ya, padahal Yesus tanggung. Sampai kita waktu doa saja darahnya. Ya, maaf keringatnya kena tembul, darah pecah. Tapi dia takut. Tembus tubuhnya pecah. Tensinya tinggi. Jadi jangan enak-enak makanya. Oh ikut Yesus selamat. Ya begitu. Kita sangat menghargai. Kita diselamatkan oleh karya salibnya. Murka yang paling tinggi. Yang harus ya Pak? Tanggung kita. Jadi kalau kita berdoa begini mas Tuhan. Aku sadar Tuhan. Bukan sekedar aku diselamatkan begitu saja. Tadi karyamu. Murka, kata murka tingkat 3. Beliau emang ahli bahasa Yunani ya. Saya belajar. Rupanya baru saya tahu. Kata murka yang Yesus terima. Tingkat paling tinggi. Yang sebenarnya saya bilang tadi harus ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh siapa? Kamu semakin menghargai Yesus. Kamu semakin mencintai Yesus. Makanya kita perlu kuat Tuhan. Merenungan berkat. Saya belum terpokok ya. Sebenarnya kalau nggak dikasih nggak enak. Narkoba bagus gak? Merokok, judi, canduan bagus gak? Mabok teler bagus gak? Banyak ya, amoral, bejat bagus gak? Tahu nggak orang tersebut? Tahu. Tetapi kenapa nggak mau lepas? Dari perbuatan ilegal. Kenapa? Merokok, oh bisa manul ya, bisa macam minuman keras, merusak saraf. Tahu. Tetapi kenapa tidak bisa lepas? Diberi motivasi, dikasih instruksi, udah dikasih ancaman, kenapa nggak bisa lepas? Karena tidak pakai kekuatan Injil. Halo? Tidak pakai apa? Siapa sih masih terikat? Yuk, kita bertobat ya, katakan Tuhan. Aku baru tahu rahasianya, aku perlu kuatnya Engkau. Aku perlu kuatnya Engkau. Bisa lepas.
Ya, jadi yang masih judi, rokok, mabuk-mabuk, kamu itu dosa kan? Dosa. Tapi kenapa nggak bisa lepas? Karena engkau pakai kekuatan, gak akan pernah bisa. Maka Injil itu kekuatan Allah. Menghadapi masa-masa yang sukar pun hari-hari ini, saudara dan saya perlu apanya? Kuatnya. Ya, yang belum lepas berdoa. Minta kuatnya Tuhan. Saya kecanduan apa, saudara? Belum bisa lepas. Minta kuatnya Tuhan. Walaupun banyak ahli psikiater, walaupun banyak tokoh, nasihat saudara, tapi kalau bukan pakai kuat Tuhan, gak bisa kita terlepas. Maaf, surga tertutup. Mas sudah kasih ya, baca lagi. Saya suka kasih yang bagus-bagus. Saya pilihin yang bagus-bagus. Saya nggak yang nggak kecek-kecek begitu. Ya, yang bagus, yang tajam, agar iman kita kuat menghadapi dunia yang semakin luar biasa. Ya, nah sekarang kita akan lihat dari hal salib. Mungkin Bu In dia gambar salib ada atau orang yang bisa apa? Mandang salib ada, Bu In? Yang tadi nggak apa-apa. Ya, bukan ini mas contoh yang kemarin. Ya, udah ini boleh. Ya, oke, semua kita katakan sedang memandang apa? Salib, katakan. Tapi ingat ya, tidak boleh ini diberhalakan. Tapi lihat di balik salib itu pribadi Yesus. Yang setuju katakan amin. Ada apa? Yuk, pertama aja saya nggak tahu. Karena bahasanya banyak, tanya Bu In yang nyatet garis besar ya. Mudah-mudahan cukup ya. Saya juga pengen buru-buru karena jangan lama-lama Om. Yang ngantuk udah mulai terasa Om. Jangan ngantuk ya men. Rugi, iblis ngambil nanti. Bilang begini, hey, roh ngantuk keluar. Si iblis kurang ngajar lah. Ngambil firman Tuhan dari aku. Kan sudah kalah. Ada tantangan kalah karena iblis yang dapat firman, kita yang hilang firman. Yang ngantuk, cuci tangan muka lah. Berkat. Kita akan lihat ada apa? Baik, supaya nanti saudara, ya waktu kita semua bisa diatasi. Apa yang buat Paulus begitu bangga? Kita baca tadi ya. Bangganya apa? Yuk kita lihat sekarang. Rupanya ada satu kata yang indah, yaitu di balik salib sana, di balik salib Yesus ada kata setia. Apa? Setia. Dalam bahasa sananya singkat saja ada. Kalau belum sempat nggak apa-apa. Itu mistis. Apa? Bukan mistis ya, Pak? Mistis. Ya, saya baca saja ya. Mistis itu setianya yang satu pengabdian untuk tujuan mulia dengan mengorbankan harta, tenaga, pikiran. Itu setia yang sesungguhnya. Mengorbankan apa? Harta, tenaga, pikiran untuk tujuan mulia. Amin. Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk tujuan mulia. Ya. Berdedikasi pada Bapa di surga. Dia abdikan. Jadi yang pertama itu Kristus. Ya. Saya langsung lari ke terjemahan lain. Ya. Makna setia dalam perjanjian lama, ya, di Alkitab ada perjanjian lama dan baru ya. Ada beberapa kata. Ini buat pengetahuan saja. Yang pertama, dalam perjanjian lama, kata setia ini atau kesetiaan ini artinya kokoh. Halo Bapak? Nah, itu kata tadi ya. Kita lanjut aja Bu supaya tercapai. Apa yang pertama? Kokoh. Kokoh tahu? Bagus. Kalau ada angin ributun, kokoh. Ya. Lalu emang nggak ada di situ, ini lain lagi pelajarannya. Ya, tambahan. Makna yang kedua dalam perjanjian lama, serta Kristen itu artinya tidak tergoyahkan. Tidak apa? Ada ajaran ini, ada ajaran saya tidak. Tidak goyah. Kalau oyak mah ada ya. Tapi saya tidak pindah. Saya tetap di sini. Itu tidak tergoyahkan. Kemudian
Yang ketiga, tidak berubah. Tidak berubah. Itu kata setia dalam perjanjian lama. Kemudian kata lainnya yang keempat, kata setia ini artinya kebenaran. Apa? Kebenaran. Kemudian yang kelima, kata setia ini dalam perjanjian lama disebut tulus. Tulus. Apa? Tulus itu artinya nggak neko-neko, nggak nagih-nagih, dirugin juga biasa bodoh. Saya punya teman, kamu dirugin kok diam aja, biarlah berkat Tuhan nanti datang, biarlah makan katanya. Itu tulus. Kok nggak tulus apa? Wah, mencak-mencak ya, dia nggak mau. Ya, nah dalam bahasa Ibrani-nya saya tahu sedikit ya, kesetiaan itu kata dasar im, artinya aman, iman, amin, keteguhan hati, loyalitas. Halo, itu dalam pengertian perjanjian lama. Ya, sekarang kita akan ke dalam perjanjian baru. Konteks setia itu apa? Perjanjian baru itu zaman Yesus ya, khususnya. Yang pertama, kata setia ini dapat dipercaya. Saudara dapat dipercaya? Setia. Berarti saudara setia. Kemudian kata setia juga artinya taat. Taat itu hebat ya, T-A-A-T. Dari depan taat, dari belakang taat juga. Kemudian yang ketiga, orang percaya. Orang percaya, nggak sembarang orang. Saudara orang percaya, disebut orang percaya, orang setia. Kemudian yang selanjutnya, dalam perjanjian baru disebut ya, mempercayai. Itu kata setia. Mempercayai, saya percaya firman, saya mempercayai engkau Yesus, itu mempercayai. Kemudian selanjutnya, kata dari perjanjian baru, kata setia adalah kata yang luar biasa, pasti. Pasti. Dalam Yesus ada kepastian. Itu setia. Pasti. Ngapain saya setia kalau nggak pasti? Ya, pasti. Dan yang terakhir, di perjanjian baru kata benar. Orang setia itu benar karena diampuni darah Yesus. Saudara benar? Bukan kata kita, tapi Yesus yang mengampuni. Ya, udah terbayang, yaitu hanya garis besar dari teman-teman dari beberapa literatur yang saya pelajari. Ya. Oke, kita mau perdalam sedikit supaya nanti saudara pulang dapat berkat yang luar biasa. Betapa Paulus bangga, rupanya salib Yesus itu mengandung apa? Yesus setia. Setia bukan setia biasa. Ya, setianya adalah yang luar biasa. Ya, kita akan lihat satu contoh dulu. Ini kata setia. Ini agak sedikit mengurangi ketegangan urat saraf. Saya praktek ya udah puluhan tahun di Majalaya, Bandung Selatan. Ya, banyak jemaat kan, mayoritas campur lah ya. Ada Chinese-nya, ada Bataknya, Jawa campur. Apa saya diundang? Tur, ke rumah saya. Oh, ada apa? Ada tak. Saya dengan pengerja senior ke rumahnya. Namanya saya masih ingat Bapak Wanci. Bapak siapa? Nggak tahu nggak apa-apa. Istrinya dipanggilnya sebagai Kuku. Kuku itu adik papa. Ya, Kuku. Aman apa begitu ya, mama. Jadi suka masak. Suka masak. Ya, Pak Wanci badannya juga lumayan. Ibu Wanci pun lumayan. Ngerti maksudnya lumayan? Wah, nggak kayak saya kecil. Ya, Pak Wanci senyum orangnya. Ini ibu juga sama Bu Kuku. Ayo ke dapur. Yang pengerja. Ada apa? Waduh, masuk dapur wangi ikan. Ngerti wangi ikan? Anyir. Rupanya orang Bangka suka masak itu ya, ikan basah ya, bumi apa, udang, waduh. Di situ aja tenang ya, pengerja, saya mau masak dulu, kata Kuku. Oke, Pak Wanci ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol, ini Pak Wanci, tahu nggak cerita sama saya? Dia ini suami yang boleh diangkat jempol. Kenapa? Begini, saya ya nggak suka sama dia, nggak suka.
Tapi bisa dikawin kenapa? Nggak tahu tuh Pak Wanci ini. Apa deketin saya aja. Kau udah judesin, tahu judes ya? Kan deket-deket. Lupa cari cewek lain. Tapi ini tetap aja ngintil. Saking keselnya pernah saya ludahin. Halo, awasin ya istri. Waktu lalu ngeludahin suami boleh nggak? Apalagi udah kawin sama doraka ya. Kok begitu? Saya nggak suka sama Pak Wanci ini. Iya tuh ya hormat ya sama walaupun belum kawin ya. Ada di sini? Nggak ada ya? Saya rasa nggak ada ya. Oh, udah terlalu gitu ya. Diludahin. Tapi ikut aja. Datang nggak ke rumahnya. Aduh, si Wanci doi. Tapi herannya Pak. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya jadi. Sekarang udah punya anak. Gede-gede mungkin dah. Udah keluarga juga. Udah lama saya nggak ketemu. 2 laki. Padahal mas saya tetim, bilang mas saya begitu ya. Kamu tuh suka sama si Wanci. Tapi dia waduh, saya begini berat amat. Kalau ada Sandi saya singgung sama ya Sandi. Saya mau tanya Ripka, ludahin lagi. Marahin Sandi enggak ya? Tapi ngintil terus di Pak Wanci. Di sini makanya enggak ada. Saudara belum seberapa ya saya waktu itu. Baru julusin sama bini udah kesel. Ini malah lebih dijudesin. Diludahin. Tapi jangan ya, ini contoh saja, jangan pulang-pulang pada berubah lagi. Lalu udahan. Wah, bisa kena COVID. Nggak boleh ya. Pas Wadi ya. Mas. Kalau Mas kayak enak ya Bapak apa? Abun ya, jangan. Ya, pada kawan. Ya, semua dah yang berpasangan. Pacaran aja nggak boleh ngeludahin, apalagi udah nikah. Sama sayang. Bab tujuan nikah itu apa? Pengabdian. Halo, tujuan nikah apa? Pengabdian. Suami mengabdi ke istri kepada suami, maka rukun damai. Ya, jadi harus mau saling mengalah. Itu resiko nikah. Ya, kalau waktu pacaran mau pada ngalah. Udah kawin? Ini resiko menikah itu ya, berdoa banyak. Ya, saya sudah bilang, kalau jodoh bilang begitu Tuhan, apakah dia jodoh saya? Sambunglah terus Tuhan. Gitu. Bilang enggak? Tuhan, jodoh saya sama Tuhan. Jodoh saya maksa Tuhan. Jangan begitu. Apakah dia jodoh saya Tuhan? Lanjutkan. Gitu. Berani ngomong gitu? Takut diputusin, om nyari susah sekarang. Weh, nggak boleh. Dilarang, men. Dilarang. Ya. Tuhan tuh tahu persis. Tuhan tahu persis kapan kita, ya. Tuhan kasih. Cepet-cepet udahan gimana? Ya, kembali. Tadi sudah saya ambil contoh Pak Wanci ini, ya, jemaat saya di Majalaya ya. Dia pedagang grosir minyak goreng ya di sana. Wah, saya bangga ketemu masih. Saya nggak tahu nih kalau ke sana lagi udah 20 tahunan sih ya. Masih ada apa masih hidup saya kurang tahu. Udah lama nggak ketemu. Jadi kita ambil bagaimana beratnya satu kesetiaan. Ya, untuk mencapai sesuatu berat. Ya, sekali setia itu nggak mudah. Diuji oleh sang waktu. Pasti kita bilang setia sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum. Makanya ujiannya apa? Sang waktu. Saya yang di rumah pun senang. Saya bilang, kalau ibu bapak sungguh-sungguh, berkatnya sama yang di gereja. Amin. Kalau di gereja pun nggak sungguh-sungguh, nggak dapat berkat. Makanya kita jangan rugi. Mau ngantuk-ngantuk, gitu. Pejamin mata. Semua ya, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, kita lihat teladan yang luar biasa daripada Yesus. Dikatakan dia seorang setiawan. Seorang apa? Makanya Paulus bangga pada Yesus yang disalib itu. Pertama, kita tampilkan dulu. Ayat 10. Ayatnya. Yuk, saya rasa keburu ya. Nah, kita ke ayat-ayat sudah dicatat belum? Yang kemarin. Ya, nomor 1. Ada. 1/1 ya. Udah, Bu ya? Belum dicatat apa? Baik, kita langsung buka kesetiaan Yesus dalam bidang apa? Yang pertama,
1 Petrus 1 ayat 21. Tolong baca. 1, saya nggak baca, sudah tolong baca. Petrus 1 ayat 21. Nanti kita tahu dalam kesetiaan apa sampai Paulus banggakan Yesusnya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 21. Yang sudah dapat mungkin itu belum dapat di multimedia. Ya, baca sama-sama ya. Yang tegas bacanya, jangan pelan-pelan. Kita ingin seperti Yesus, ya, yang setia. Ayat 21 mulai 2, 3. Oleh kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada setiawannya Yesus dinilai oleh Paulus di balik salib Yesus. Yesus pribadi yang apa? Dia setia dalam penderitaannya. Catat ya, setia dalam apa? Saya mau tanya, orang menderita pengen bebas, pengen tetap menderita? Bebas. Tapi Yesus sepertinya, saya ulang, sepertinya menderita terus. Ya. Penderitaannya tidak bisa diukur. Makanya Paulus kagum, bangga bermegah Yesus. Aku bangga penderitaanmu yang luar biasa itu. Aku aja nggak sanggup. Kita belajar ya. Amin. Kita mah sedikit. Dan menderita nggak supaya Yesus mah nggak kuat ya. Sedikit. Macet saya. Orang ibadatnya macet. Macet lagi. Kan menderita ya. Menderita banyak ya. Istri dandan lama amat. Udah mau gereja juga nih. Udah bangun kesiangan. Menderita. Ya. Tapi Yesus penderitaannya apa tadi? Tidak dapat diukur oleh manusia. Makanya kalau sudah menderita, belum seberapa. Saya sakit aja, belum seberapa kamu belum. Cuma nggak bisa makan doang. Belum seberapa. Makanya saya bangga. Yesus teguh hadapi penderitaan demi siapa? Demi kita. Kemudian yang kedua, Matius 18 ayat 21-22. Matius 18 ayat 21, tolong bacakan lagi. Ayat 22. Matius pasal 18. Dalam apa lagi dia setia? Saya dapat, tolong bacakan dengan tegas ya. 2, 3. Tuhan. Dosa. Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Oh, 460 kali. Bukan juga. Bukan itu artinya selalu berat kan. Ayo, kamu istri ngaku ya. Kau disusahi oleh istrimu atau oleh suamimu, berat. Oleh teman baikmu, berat. Tapi Tuhan minta pengampunan itu. Paulus cuma batasi 7. Tuhan 7 kali ya udah dah. Saya bosan. Kita ngaku aja jujur ya. Dia nyakitin saya terus. Udah minta maaf, nyakitin lagi. Memang nggak mudah. Makanya Paulus bangga, bermegah. Yesus katakan, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali 7. Bukan jumlahnya 460 kali, bukan itu. Terus menerus. Waktu disalib Bapak
Ampunilah mereka yang menyalibkan aku. Bapa, ampunilah mereka yang menyalibkan. Telinga hamba Imam Besar Malkus yang jahatin Yesus, kupingnya dibuntungin sama siapa? Petrus. Yesus bukannya tidak senang dibela Petrus, diambil tuh telinganya ya, pasangin lagi. Bayangin, sebenarnya Petrus benar belain gurunya, tapi Tuhan Yesus bilang jangan main pedang. Siapa main pedang akan matinya dimakan pedang. Siapa main duit matinya dimakan. Nah, maksudnya rakus begitu ya. Siapa yang main mabok-mabokan matinya teler-teleran. Makanya Alkitab tabur tuai, ya pasti. Ya, jadi yang ke berapa tadi? Kedua ya. Yang kedua, setia dalam pengampunannya. Setia dalam pengampunannya. Setia dalam pengampunannya. Itu juga saudara terapkan ya. Mulai hari ini kan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku masih hitung-hitungan. Aku mau setia dalam pengampunan seperti Yesus. Siapapun yang menyakiti engkau, izinkan pembalasan Tuhan punya. Bukan berarti begini, Tuhan hajar dia, nggak usah. Tuakan ya. Saya waktu lalu ada anak telepon saya, Pak, Om, Bapak saya hajar tuh. Masa Bapak dihajar? Dia nggak sopan. Saya balikin lagi, apa kamu udah bagus daripada bapakmu? Dia diem. Nggak boleh. Orang tua sebodoh-bodohnya orang dia udah berpengalaman. Nggak boleh bilang. Hormati orang tuamu, perpanjang umurmu, dan berbahagia. Kenapa nggak bahagia kamu? Kamu bawa orang tua. Saya punya anak rohani juga, karena dipakai Tuhan. Orang tuanya nggak bagus, tapi dia mengampuni. Ya, wah biasa. Dia jadi contoh. Tapi dia nggak dendam. Dia berkati terus sampai matinya. Yang pelayanan daerah Sulawesi. Tuhan berkati. Kenapa? Ada pengampunan. Ada pengampunan. Ada pengampunan. Saudara-saudara begitu ya. Walaupun kita tidak seperti Yesus, tapi hatiku juga. 70 kali 7 kali. Jadi, Paulus bangga karena Yesus apa? Di dalam Yesus ada penuh pengampunan. Yang ke selanjutnya. Ya, Filipi 2 ayat 6, 7, 8 yang ketiga. Tolong bacakan lagi. Filipi 2 ya, ayat 6 mulai, saya minum dulu ya, maaf ya karena udah kering. Silakan bacakan 2, 3. Yang tujuh, melainkan dalam mengosongkan dirinya sendiri, nama seorang hamba dan sama dengan Manu 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kebanggaan Paulus, kesetiaan Yesus dalam hal apa sekarang? Yang ketiga, setia dalam kerendahan hatinya. Saya ulang, dalam kerendahan hatinya. Dalam kerendahan hatinya. Kalau dimiliki oleh gereja, orang nanti akan datang. Tuh, kadang-kadang kita harus sedikit marah ya, harus sedikit tersinggung, rendah hati. Kan nggak mudah kita akui. Makanya Paulus bangga, bermegah Yesusku, kau begitu rendah. Kita belajar ya. Bukan karena salah satu suku. Semua suku Tuhan cinta. Rendah hati itu ukurannya apa? Ukurannya apa sih rendah hati? Jangan samanya. Dia jahat, kita tidak. Berlawanan yang positif itu maksudnya.
Nanti terangkan nama saudara. Yang keempat, 2 Korintus 8 ayat 9. Setia dalam hal apa Yesus selanjutnya sehingga Paulus bangga bermegah pada Yesus yang disalib itu. Silakan baca lagi 2 Korintus 8 ayat 9. Ya? Ya. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, dan kamu menjadi kaya oleh karena yang keempat, setia dalam kemurahan hatinya. Saya ulang, setia dalam kemurahan hatinya. Amin. Murah hati itu bukan murahan, bukan. Gampang beres begitu ya. Gampang empati, bukan simpati semata. Simpati masih pikir-pikir. Kalau empati itu terjun. Kemudian amal bukan. Nah, jadi Yesus dibanggakan Paulus kenapa? Setia dalam kemurahan hatinya. Orang Samaria yang dia nggak kenal, waktu dirampok habis-habisan, yang lain pada kabur, Yesus turun. Padahal ini musuh ya, musuh kalau saya katakan dia tapi Yesus turun, musuh dia tolong, dibawa ke rumah sakit. Kemurahan hati. Ini orang bakal dihukum mati, dirajam. Yesus datang, siapa yang nggak pernah berdosa, lempar dia. Yesus dan kemurahan hati menyelamatkan perempuan yang berdosa itu. Yesus yang berkemurahan hati. Banyak ya. Orang yang sebelah Yesus, dia bilang, "Baik Yesus, kalau engkau udah di Firdaus, ingat saya. Hanya ingat saya. Ini penjahat besar." Kata penjahat ini, Yesus nggak layak di sini. Yang satu rasa hebat. Yesus nggak layak, kita tuh layak disalib. Yesus dan kemurahan hati dia bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Amin. Udah pailit, udah eksekusi mati, neraka. Makanya saudara, kemurahan Tuhan luar biasa. Dia bisa diukur apapun. Jangan pernah engkau bangga dengan hidupmu. Kalau engkau belum sampai ke arah sana. Kita kalau sakitnya sedikit mundur. Disinggung sedikit mundur. Engkau belum berkemurahan hati. Tetap belajar menolong orang. Smile. Oh, gembala model begini repot. Dia nggak akan layani, sudah kabur dia. Nuyuk bikin kesel. Ini bikin kabur aja. Nggak ada hati Yesus saya kalau begitu. Yang ngeselin hanya apa ya Tuhan. Ampunilah. Oh, yang menyenangkan sih nggak usah dibilang ya. Yang belit gimana? Ketemu nggak mau. Tapi saya pandang saudara, saya senyumin saudara enggak. Saya benci sama tamu. Enggak. Yang benci yang enggak saya senyum. Maaf saya nggak bukan benci tamu, enggak ya. Misalnya, udah berani enggak? Kurang mah ya si eta teu datang, kurang mah. Itu belum punya murah hati, belum punya. Ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 22. Yang kelima, kita kejar setengah 12 beres. Minta waktu. 1 Petrus 2 ayat 22. 1 Petrus 2 ayat. Nah, kita baca sama-sama lagi ya. Yang keberapa tuh? 5 ya. 2, 3. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam. Ulangi lagi. Ada 2. Tanya, nanti saya kemana-mana ya. Ahli teologi silakan tanya. Apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Jawab. Apa yang tidak bisa Yesus lah? Jawab. Saya dulu nggak ngerti masih SMA. Apa ya? Yesus kan maha kuasa. Tahu ya teman saya di udah rohani dia. Satu yang tidak bisa Yesus berbuat. Dia tidak bisa berbuat dosa. Wah, buk tangan. Amin. Oh, kita
Jangan ditanya. Ya, salah satu guru saya bilang begini. Dalam kamus bahasa Yunani, ya, ada 65 kata Alkitab tuh ya. Jangan takut. 65 kata. Kamus Alkitab bahasa Yunani. 65 kata apa? Jangan takut. Tapi satu kata, takutlah. Hanya satu. Hanya satu. Ya, tangan saya udah ke atas. Hanya satu. Hanya satu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. 65. Tapi takutlah. Ketika maksudnya? Belum jalan otaknya. Takutlah. Takutlah. Apa artinya? Takutlah sama jangan takut COVID. Jangan takut kekurangan botong. Jangan takut pailit. Jangan takut orang gak bayar. 65. Satu kata. Dalam kamus Yunani Alkitab. Jangan. Apa tadi? Takut. Takut. Itu cukup. Yang ngebimbangin mah. Jangan. Oh, aduh. Takutlah. Lihat tangan saya ulang. Takutlah. Cuma satu. Cuma satu. Takutlah kepada. Ya, masih dalam ini. Yang selanjutan, yang keberapa? Hah? Yang keenam ya? Yang kelima itu, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak Makanya Paulus bangga. Aku mah jangan ditanya, raja dosa. Ya, bunuh anak Tuhan. Tapi Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, jangan jadi anak Tuhan. Saya juga pensiun. Ngapain ya enggak? Yesus tidak tidak mengenal. Kemudian, masih yang tadi, Bu In. Ya saya nggak usah, sama aja. 1 Petrus 2 ayat 22 aja. 1 Petrus 2 ayat 22. Ini sama soalnya. 1 Petrus 2 ayat 22 aja. Ini masih satu referensi. Ya. Ia tidak berbuat dosa, dia bangga, Paulus. Dan tipu tidak ada dalam. Saudara suka menipu? Jawab. Suka menipu? Dibaca. Maaf. Nipu itu enak. Yang ditipu, bener nipu dah. Bungar orang ya. Paling pegel-gede nipu, duitnya tambah. Udah tukang dagang paling, maaf saya nggak nyinggung tukang dagang ya. Yang ada kan, ayo beli ini, beli tidak luntur. Bacanya salah. Luntur jadi tanggung. Kita baca terbalik, tidak luntur. Nah, saya lupa bahasa Arabnya. Luntur tidak ditanggung. Ditanggung tidak luntur. Bacanya terbalik. Kan Arab kanan ke kiri kalau salah ya. Ini kiri ke ditanggung tidak luntur. Harusnya luntur tidak masain dah. Maju pada. Makanya jangan gampang ditipu orang ya. Tapi kita bersyukur sih ya. Kalau pernah ditipu, jadi pinter. Halo? Kalau pernah ditipu, jadi jangan nipu ya. Yesus tidak ada tipu. Yesus tidak ada tipu. Yesus tidak ada tipu di dalam mulutnya. Senang? Oh kita mulut kita dipegap. Ya saya juga tadi sama ya. Ini kalau saya tampilkan satu referensi sih. Yesaya 53 ayat 91 sama ya. Kemudian yang ketujuh, ada waktu saya. Roma 12, tolong bacakan lagi ayat 14. Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Bacakan. 2, 3. Menganiaya kamu, berkatilah dan jangan. Apa maknanya? Yesus setia dalam hal apa? Tidak pernah mencaci maki. Tidak pernah mencaci.
Caci maki kan balas-balasan. Misalnya suami, istri, teman-teman. Dasar lu. Kan pedas. Ya. Suami sama istri jangan ditanya, kalau udah caci maki bahaya. Anak kabur. Kurang kabur. Biar papa mau berantem. Dasar lu pendek. Dasar lu jangkung. Dasar lu pesek. Dasar lu mancung. Kan jadi repot. Ya. Yesus setia, tidak mencaci maki. Malah Yesus dicaci. Makanya apa sih kalau kita nggak bangga sama Yesus? Amin. Kemudian Roma 12 yang ke-8. Yuk kita kebut. Ayat 12. Roma 12 ayat 12. Ya, baca lagi. 2, 3. Dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kebanggaan Paulus sekarang apa? Dalam Yesus penuh kesabaran. Dalam Yesus penuh kesabaran. Amin. Dalam Mazmur dikatakan begini, kerap kali Allah menahan murkanya. Kerap kali Allah apa? Menahan murkanya. Harusnya kita udah dimurkai nih. Dia tahan. Jangan. Tidak. Supaya kita kembali sama Tuhan. Ya. Kita senang dengan kalimat itu? Kerap kali, sering kali Allah tahan murkanya. Maka kita masih bisa ketemu. Puji Tuhan. Oh haleluya. Kemarin saya berdosa. Untung aja Tuhan tahan. Enggak hukum. Nantilah kita. Ya, jadi kita kenal Yesus dalam kesabaran. Setia dalam kesabaran. Minta sama Tuhan ya. Tuhan mampukan aku sabar. Bukan oleh kuatku. Melainkan oleh kuatmu. Yang ke-9. 1 Petrus 2. Kita ke 1 Petrus 2 lagi. Ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ya. 2, 3. Ketika dia maki, ia dibalas ya. Dia menjadi maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan menyerahkan. Kesetiaan Yesus dalam berserah kepada Allah. Saudara yang ngerti bilang amin ya, kalau nggak ngerti ya. Dia setia dalam berserah kepada Allah. Dia berserah kepada Allah. Ada apa engkau? Ada apa kita? Ada nyanyi berserah. Orang penyerahan itu diangkat sama Tuhan pelan-pelan. Kita kerap kali nggak berserah sih, udah mau serah, nyerang lagi. Udah berserah, nggak nyerang lagi. Tuhan mau nggak berkati. Berserah. Yesus berserah. Ya Bapa, ku serah. Amin. Ya. Satu lagi. 1 Petrus 2 ayat 24. Ya. 2, 3. Ia dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah yang ke-10. Sebenarnya masih banyak ya. Dibatasi aja. Apa kebanyakan dari lupa nanti. Setia dalam beriman. Setia dalam beriman. Loh, Tuhan kan penuh iman. Ya, milikilah imannya Yesus makanya. Imannya Yesus kekal sampai kekal. Amin. Saya berdoa dulu kalau kitab. Teman saya bilang, Tuhan, saya ingin memiliki imanmu. Oh iya. Benar. Iman pendeta kadang kuat, kadang lemah ya. Pendeta juga. Tapi imannya Yesus kuat dan
Kami minta milikilah iman Yesus. Dia setia, tetap mengimani janji Bapa. Dia setia mengimani saudara. Selamat, selamat, selamat. Amin. Kita tundukkan kepalanya. Kau kutinggikan, Yesus korbanku. Haleluya. Dikit-dikit. Kau ku tinggikan, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhan. Nyanyi dengan iman, pandang Yesus yang setia. 10 hal tadi. Kau tinggikan, Anak domba Allah. Aku sujud menyembah di hadap. Kita bangkit berdiri. Bermegahlah setia Yesus dan 10 hal tadi. Kau tinggikan, Yesus korbanku. Aku tinggikan, penebus dan Kau ku tinggikan. Kau ku tinggikan, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hati. Sekali lagi, nyanyi dengan iman, nyanyi dengan pujian syukur, memandang Dia luar biasa. Kau ku tinggikan, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhanku, penebus. Kau ku tinggikan, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadap. Bu Sopi masuk doa, Bu Meci ke atas. Alik-alik ya setiap adani dari kesetiaan yang telah Yesus lakukan ya Tuhan, baik dalam keimanan, baik dalam apapun Tuhan Yesus. Kami masih terlalu jauh dengan apa yang telah Engkau berikan teladan itu Bapak, tapi kami mau belajar Tuhan Yesus. Dari hal-hal yang kecil kami mau belajar setia ya Bapak, setia mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan. Di dalam setiap keadaan kami mau tetap katakan Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami rindukan bukan sekedar mendengar, tetapi kami rindukan itu tertanam di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapak.
Tuhan, ada banyak perkara yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, kami mau belajar setia sama seperti Yesus. Yang setia sampai akhir, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Engkau setia ya Bapa. Terpujilah Engkau. Biarlah Roh Kudus terus menghidupkan firman Allah yang sudah kami dengar ya Tuhan. Agar firman Allah itu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar termeterai di dalam kehidupan kami. Dalam hal apapun kami belajar setia ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang bukan sekedar memberi wejangan, tetapi Allah yang memberikan teladan yang nyata. Bagaimana kesetiaan itu harus diterapkan di dalam kehidupan kami. Setia di dalam pengampunan, baik terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan, kami mau belajar mengampuni Tuhan, sebab Engkau pun setia sudah mengampuni kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan, terus kami mau belajar memegang firman Tuhan dengan setia ya Bapa. Sebab hidup kami adalah milik Engkau sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus berkuasa di dalam kehidupan kami. Hidup di dalam kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Agar kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin mencari Engkau. Setia untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan. Setia untuk selalu mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu Tuhan Yesus, kesejahteraan, berikan hamba-Mu Tuhan Yesus, urapan yang luar biasa, sebab kami rindukan kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman sulit, tetapi kami tetap boleh berkata, Yesus itu baik adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama-Mu kami mau alaskan doa sembahyang kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberkati, kita sudah disegarkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tetap terus ada dalam pimpinan kekuatan Tuhan. Sehingga kesetiaan yang Tuhan tanamkan, itu tetap terus mewujudkan pertobatan kita kepada Tuhan. Amin Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita juga mau memberkati lewat persembahan kita mau angkat pujian. Sungguh ku Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan untuk beberapa pengumuman yang ada. Tolong Bapak Ibu Saudara simak, buka telinganya. Tetap terus kita juga mau siap sedia dalam hal segala apapun tentunya. Untuk hari Jumat ada 2 puasa yang biasa diadakan, mungkin selama ini belum jadwal yang masih dibatasi. Jam 4 sore masih digabung di via Zoom yang ada. Dan untuk hari Sabtu ada latihan baik untuk pemimpin pujian yang Tuhan percayakan maupun pemain musik jam 6 khususnya di tempat ini. Dan untuk hari Sabtu juga ada doa pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita melalui Zoom jam 7. Entahkah itu mungkin pemimpin pujian, pemain musik, tamborin, guru-guru sekolah minggu yang akan dipimpin oleh Ibu Sophie. Dan nanti untuk sementara Zoom nanti di-share oleh Ibu Sophie, karena memang sementara ini belum bias doa bersama seperti biasa. Puji Tuhan. Dan bagi yang latihan tetap senantiasa ada dalam kekuatan kesehatan Tuhan tentunya. Kita mau juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang saat ini sedang mengalami ujian atau pergumulan, masalah apapun, kita percaya supaya Tuhan tetap bercampur tangan dan tetap terus kita melakukan prokes yang ada sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kita juga berdoa juga tetap buat keselamatan bangsa dan negara kita. Dan kita juga mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah lama undur tentunya dari Tuhan, supaya Tuhan mau bawa kehidupan mereka untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Puji Tuhan, mungkin ini pengumuman dari Bapak Gembala tentunya lewat program ibadah yang ada, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Lagi bersyukur kalau kita hari ini dapat tetap kuat. Yang di sini, yang di rumah, pandang Yesus, banggakan Yesus. Jangan bangga pendetamu, jangan bangga gerejamu, banggakan Yesus. Maka engkau akan mampu menghadapi hari-hari ke depan. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah berdosa, dia selalu mau mengampuni yang mau sungguh-sungguh datang pada dia. Satu pujian berkati kita, yang akan berkati kita, Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Mari kita katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Cinta lama, katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwa aku, buat jiwa aku, buat jiwa aku. Yesus yang termanis buat jiwa.
lagi katakan ku cinta selamanya. Ku cinta lama. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Baik kami yang di sini, baik kami yang Zoom meeting di rumah, berkati Tuhan dengan 10 hal tadi. Bahkan masih banyak lagi. Mengapa Paulus begitu militan sekarang luar biasa. Tadi dia sangat membenci, tetapi Yesus kenal dia. Dan Paulus pun kenal Yesus. Akhirnya dia memang luar biasa pada akhir hidupnya. Kuat karena Yesus yang setia dalam berbagai hal tadi. Tuhan tanamkan buat saudara. Firman jangan hanya pengetahuan belaka. Firman ini praktek hidup kita. Walaupun sedikit. Yang kita mungkin seperti Yesus. Sifatnya sangat luar biasa. Tapi terus menjadi bagian kita. Kita dimampukan. Bahkan kita dapat berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku. Dan aku tetap kuat karena Engkau. Dan aku tetap setia sekarang sampai selama-lamanya. Acara masih mungkin mentara meeting maupun dengan di tempat ini. Ambil waktu lebih banyak dengan Tuhan. Kita tetap doakan kalau negara asalnya sudah bebas dari COVID. Kita pun pasti asalkan kita punya disiplin tinggi. Tetap banyak berdoa berharap pada Tuhan. Masakan umat Tuhan tidak dibela. Itu janji Tuhan. Bungkus Anda dengan saudara Yesus. Besok kembali beraktivitas. Entah sebagai pedagang. Entah mereka sebagai tenaga Tuhan pasar. Ataupun lain-lainnya Tuhan yang di kantor, yang di rumah. Semua berkat hikmat Tuhan turun buat mereka. Yang sakit jamah oleh kuasa darah Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada ujian pencobaan beri kemampuan menghadapi semua. Tuhan dipermuliakan. Selamatkan bangsa-bangsa. Selamatkan bangsa Indonesia. Pulihkan kami semua. Bila kami pulang dengan damai sukacita Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang serba luar biasa. Allah yang turun praktik membela umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan mata hati kita, tangan kita pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang di sini, yang di rumah, berkat Allah kiranya turun atas kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mengikat kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan pulang dan serukan Yesus. Salam jarak jauh. Tuhan memberkati kita. Bapak Manulang, Bapak Darmawan di absen. Yoyon.